Halo teman-teman semuanya, saya Vidyo Putra, salah satu mahasiswa UPN Veteran Jakarta, jurusan S1 Ilmu Komunikasi, tahun angkatan 2018. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai tipe dan struktur organisasi. Yuk disimak. Tipe-tipe organisasi. Yang pertama, organisasi lini. Diciptakan oleh Henry Fayol, organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang manajer puncaknya dianggap sebagai sumber semua wewenang. Semua kendali dan komando berada pada satu sumber pemimpin tertinggi. Ciri-cirinya yaitu hubungan atasan dan bawahan bersifat langsung. Jumlah karyawannya sedikit, pemilik modal merupakan pimpinan tertinggi, tingkat spesialisasi tidak terlalu tinggi. Kelebihan organisasi lini: kesatuan komando, koordinasi lebih mudah, garis kepemimpinan tegas dan langsung, pengambilan keputusan mudah, disiplin karyawan tinggi. Kekurangannya, sulit membedakan tujuan pribadi pimpinan dengan organisasi. Pimpinan bersikap otoriter, organisasi bergantung pada pimpinan. 2. Organisasi lini dan staf. Kombinasi dari organisasi lini. Pada organisasi ini, komando tetap berada pada kepala pimpinan, namun dibantu oleh staf. Tugas seorang staf memberi masukan, saran, dan informasi. Ciri-cirinya, hubungan atasan dan bawahan bersifat tidak langsung, organisasi besar dan kompleks, karyawan relatif banyak, terdapat spesialisasi tugas. Kelebihan organisasi lini dan staf, komando masih dalam satu pimpinan, adanya tugas yang jelas, pengambilan keputusan relatif mudah, karyawan disiplin. Kekurangannya, solidaritas pegawai rendah, penggunaan staf dapat menambah biaya, terdapat perbedaan interpretasi antara lini dan staf. 3. Organisasi fungsional diciptakan oleh Frederick W. Taylor. Organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Masalah pembagian kerja merupakan masalah yang penting. Ciri-ciri organisasi fungsional: pembagian tugas jelas dan tegas, kepala departemen memiliki wewenang komando pada departemennya, bawahan menerima tugas dari kepala departemen, pengawasan yang ketat, penempatan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Kelebihan organisasi fungsional: produktivitas dan efisiensi kerja dapat meningkat, karyawan bekerja sesuai bidangnya, spesialisasi dilakukan secara optimal, solidaritas, loyalitas, dan disiplin karyawan tinggi. Kekurangannya, pekerjaan cepat membosankan, sulit memindahkan karyawan ke bidang lain, sering ada karyawan yang mementingkan bidangnya. 4. Organisasi lini dan fungsional. Bentuk organisasi ini memiliki wewenang dari pimpinan tertinggi, kemudian dilimpahkan kepada perkepala unit dan pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas dalam bidangnya masing-masing. Ciri-cirinya yaitu tidak tampak adanya perbedaan tugas-tugas pokok dan tugas-tugas yang bersifat bantuan, terdapat spesialisasi yang maksimal, tidak ditonjolkan perbedaan tingkatan dalam pembagian kerja. Kelebihan organisasi lini dan fungsional: solidaritas dan disiplin yang tinggi, produktivitas tinggi karena adanya pembagian spesialisasi. Kekurangannya, kurang fleksibel, spesialisasi dapat memberikan kejenuhan. Yang kelima, organisasi lini, staf, dan fungsional. Menurut Hasibuan, dalam artikel Nail Reda Hermanto, organisasi lini, staf, dan fungsional merupakan kombinasi dari ketiga organisasi tersebut. Gabungan dari ketiga organisasi ini mengakibatkan struktur organisasi menjadi lebih kompleks. Ciri-cirinya adalah organisasi yang besar dan sangat kompleks, jumlah karyawan yang banyak, mempunyai 3 unsur karyawan. 6. Organisasi komite merupakan suatu organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu lainnya dilaksanakan secara kolektif. Bentuk organisasi ini terdiri dari eksekutif komite dan staf komite. Ciri-cirinya adalah anggota bertindak secara kolektif, adanya hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama, asas musyawarah sangat ditonjolkan. Adapun kelebihan, pelaksanaan pengambilan keputusan berjalan dengan baik karena adanya musyawarah. Kekurangannya, proses pengambilan keputusan lambat. Nah, kita masuk materi selanjutnya, yaitu struktur organisasi. Apa itu struktur organisasi? Menurut Hasibuan, struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan, sampai rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Menurut Robbins dan Coulter, organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal. Jadi, struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi juga menunjukkan kerangka dan susunan pola tetap hubungan antara fungsi,
bagian atau posisi, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya ada unsur-unsur struktur organisasi. Stoner dan Wankel mengemukakan ada 4 elemen yang berguna untuk menganalisis struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi aktivitas, 2, standarisasi aktivitas, 3, koordinasi aktivitas, dan keempat, sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis struktur organisasi. Menurut Stoner, struktur organisasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Struktur organisasi fungsional, 2. Struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar, 3. Struktur organisasi matriks. 1. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk struktur ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya, seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Kelebihan struktur organisasi fungsional cocok bagi lingkungan stabil, menunjang pengembangan keahlian, memberi kesempatan bagi para spesialis. Kekurangannya, terjadi kemacetan tugas, tidak merangsang inovasi, perspektif yang sempit, dapat menimbulkan konflik mengenai prioritas produk. 2. Struktur organisasi produk atau pasar adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Struktur ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Kelebihan dari struktur organisasi produk adalah cocok untuk perubahan yang cepat, memungkinkan konsentrasi penuh terhadap tugas-tugas, kejelasan tanggung jawab. Kekurangannya, menyebabkan terjadi pertikaian untuk alokasi sumber daya, tidak mendukung koordinasi antar berbagai divisi, menimbulkan konflik antar divisi dengan prioritas perusahaan. 3. Struktur organisasi matriks merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan organisasi produk. Struktur ini juga sering disebut dengan struktur organisasi proyek, karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek. Kelebihan dari struktur organisasi matriks adalah memberikan keluasan kepada organisasi, merangsang kerjasama dan disiplin, melibatkan, memotivasi, dan menantang para pegawai, mengembangkan keterampilan pegawai. Kekurangannya, mendorong terjadinya persaingan kekuasaan. Sekian penjelasan saya mengenai tipe dan struktur organisasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.